Pada suatu hari, ketika kau tanya padaku berapa jarak antara siang dan malam, sesingkat senja jawabku, tidak lebih dari satu kedipan mata. Lalu kau tatap mataku, seperti mencari sesuatu yang hilang. Mataku gelap dan dingin, katamu. Segelap malam, sedingin palung laut. Angin berembus pelan di antara kita. Bias senja menerpa wajahmu. Riak laut bersewarna keemasan. Dan di kejauhan sana, tampak seorang nelayan memasang layar, membiarkan angin membawanya pergi menjauh menuju pulau-pulau. Kemudian kita beranjak pergi, meninggalkan pantai, dan bersiap menyalakan lampu-lampu. Berapa jarak antara malam dan siang? Tanyamu. Sesingkat fajar, jawabku. Tidak lebih dari satu kedipan mata. Lalu kau rebahkan kepalamu di dadaku, menyimak detak jantungku, sambil sesekali menghela nafas, kemudian memejam mata. Angin berembus pelan di antara kita. Lolong anjing yang jauh bersahut-sahutan. Dua ekor cicak berebut larun yang mendekati cahaya. Dan samar-samar dari tetangga sebelah, seorang ibu kedengaran memanggil anaknya. Ketika tengah malam kau tiba-tiba terbangun. Keringat memenuhi wajah dan lehermu. Wajahmu pucat. Suaramu serak terdengar memanggilku. Jelaskan padaku berapa jarak antara hidup dan mati. Desak. Sesingkat kedipan, jawabku. Tidak lebih dari satu tarikan nafas. Irianto Ibrahim, Yes. apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Jadi saudara, saya terima kasih untuk Kanto, saya akrab Kanto karena sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dengan saya. Apalagi hari ini tepat 17 Mei, Selamat Hari Buku Nasional. Oh ya. Selamat hari. Dan ngomong-ngomong soal buku, di tangan saya juga ada buku kumpulan puisi yang berjudul Yang Berakhir Dengan Pertanyaan, buku kumpulan puisi kedua dari Kanto. Oke, pertanyaan pembuka. Kenapa mesti puisi lagi? Kenapa mesti menunggu 10 tahun lagi? Oh ya. Pertama, jiwa saya puisi. Oke. Ya. Dan 10 tahun saya pikir ternyata bikin puisi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena orang biasa dengan quote-quote saja dijajar-jajar, Iya. kemudian ditempel di wall media sosial mungkin. Nah, mungkin bisa dicap itu puisi atau bagaimana. Entahlah itu definisi puisi masing-masing kita. Kalau orang begitu, saya tidak. Yang menurut saya, cara saya mengurai tentang apa yang terjadi di sekitar saya itu puisi. Kalau soal perasaan saya saya tidak yakin itu puisi atau bukan. Oke. Dan kenapa mesti 10 tahun? Sejak 2010 tentu saja, Iya. Buton, Ibu dan Sekantong. Ya, saya tidak percaya diri menerbitkannya lagi di rentang sebelumnya sebetulnya. Ada beberapa puisi saya yang setelah saya periksa lagi, aduh ini mungkin Anda mengalaminya, bagaimana tulisan Anda yang dulu tiba-tiba dibaca sekarang Malu. malu sendiri dan mengatakan bahwa dulu kita pede sekali bahwa oh ini puisi yang bagus. Iya. Setelah saya memeriksanya, mengeditnya, memilah mana yang ini, ya sudah. Dan 67 puisi Ya. saya baca rata-rata 2011, Iya. setahun setelah karya buku puisi Iya. pertama, dan pada akhirnya dituangkan ke dalam satu kumpulan ini lagi. Maaf, tidak ada kebaruan kan di dalamnya, atau masih menganggap masih ada kekuatan magicnya puisi-puisi lama ini? Tidak ada, dalam pengertian begini, ada yang relevan, Yes. yang itu tidak boleh saya abaikan bahwa ini gagasannya muncul di tahun itu. Oke. Ya. Kebaruannya, beberapa kata yang ternyata tidak cocok itu saya perbaiki, saya edit, saya perbarui lah. Oke. Dari semua puisi, saya paling suka puisi tentang perjalanan, ini pasti. Nah, cuman selalu saja, apakah karena kultur budaya atau latar belakang kampung halaman, terlalu kental butonnya.
Ya. Ada apa dengan Buton? Sejak 2010 sudah Buton lagi, sejarah lagi tentang Buton. Terlalu cemas kah dengan kampung halaman? Terlalu banyak hal yang menurut saya itu seharusnya diketahui orang. Begini, bagi saya puisi harus bisa dekat dengan di mana kita berada. Dan Buton adalah sesuatu yang entitas budaya saya, yang melahirkan saya, yang membesarkan saya. Dan baru sekarang saya menyadari ternyata banyak hal di dalamnya yang luput saya perhatikan. Oke. Satu hal tentang stereotip, bahwa penulis puisi kadang memaksakan kata-kata yang sulit diinterpretasi oleh pembacanya. Nah, seperti apa melihat saya mau tulis puisi ini, tapi yang mengerti kan cuma dia yang tulis karena isi kepalanya dia. Saya kok dipaksa harus mengartikan puisi-puisinya ya? Pertama, hampir seluruh puisi saya menggunakan bahasa yang umum. Iya, kalau saya. Menurut saya ini gampang ditangkap. Iya. Gampang ditangkap. Jadi tidak ada upaya untuk menyembunyikan terlalu jauh. Meskipun sebetulnya kita tahu bahwa setiap kali upaya membuka diri adalah juga upaya menutup diri. Iya, iya kan? Iya. Juga menutup diri itu juga adalah upaya untuk membuka diri. Iya. Sebetulnya semacam itu. Oke. Dan kita tahu di Sulawesi Tenggara banyak beberapa penyair-penyair yang akhirnya membukukan puisinya, dan kemudian entahlah urusan pro dan kontra tentu karena dari aspek pembacanya. Nah, sejauh ini buku kedua ini bagaimana ditanggapi oleh orang yang beberapa yang sudah membeli buku? Saya sih sudah memberikan komentar karena tetap sejak kuliah sudah tahu bagaimana magic dari kata-kata puisi Irianto Ibrahim. Tapi tanggapan dari yang lain setelah buku kedua, ada penurunan kualitas kah atau sama saja atau bagaimana komentar dari pembeli buku ini? Pertama, dari komentar langsung, ya apakah untuk menyenangkan perasaan saya atau apapun, Iya. saya menganggap belum saya menemukan kritik yang betul-betul untuk membangun saya. Iya. Kecuali ada komentar lain juga dari beberapa pihak yang itu tampaknya tidak membaca buku saya, sehingga memberi penilaian yang saya ragukan penilaiannya karena menilai yang dia tidak baca. Iya. Tapi sejauh ini dari teman-teman penyair bahkan yang bekerja di usaha wira swasta malah yang membeli buku ini, aduh ini iya ya, ada begini ya, ada ya. Jadi responnya bukan malah dari penulis atau penyair yang lebih banyak. Iya, mestinya itu support itu dari kita, tapi entahlah ya. Iya. Sepertinya pun melihat di wala-wala media sosial yang beredar sih, kok jarang sekali saya temukan orang yang bergelut betul di dunia sastra mau membaca lebih dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Nah, tapi itu urusan personal. Iya, kita urusan tidak terlalu personal. mencampuri itu karena lagi-lagi karya ya tergantung peminatnya mau meminati apa. Next, yang berakhir dengan pertanyaan kenapa kemudian agak timpang lagi dengan judul yang dulu cukup heroik, ada sejarah di sana, tiba-tiba kita pindah dengan yang berakhir dengan pertanyaan soal apa sih sebenarnya roh dari antologi puisi yang kedua ini? Nah, jadi setelah saya menghimpun seluruh puisi saya untuk kepentingan buku ini, sebetulnya ada beberapa judul puisi yang tidak masuk di buku ini. Iya. Karena pertama tidak connect secara tematik ya. Nah, tiba-tiba saya bilang begini, oh apakah memang ternyata sepanjang hidup saya ini akhirnya hanya pertanyaan-pertanyaan terus yang ada. Hampir seluruh puisi saya pada akhirnya saya bertanya tentang untuk apa saya hidup, Banyak hal, dan makanya saran dari ini dieditori oleh Indrian Koto di JBS, sampai dia bilang begini, kayaknya memang arahnya di yang berakhir dengan pertanyaan, begitu. Berarti kalau ngomong pertanyaan berarti ada yang tidak tuntas. Ada yang tidak tuntas. Tapi namanya hidup kita tidak tahu sampai Ternyata rutanya begitu. Rutanya seperti itu. Oke, selanjutnya soal kreativitas, kita berkarya nih. Kita tulis puisi lah, tulis cerpen lah, tulis apalah. Kemudian membukukan karya kita. Meminta legalitas kah bahwa kita seorang penulis atau seperti apa? Melihat pandangan orang seperti itu, stigma.
secara pragmatis barangkali saya mau bilang bahwa saya ingin mendefinisikan diriku bahwa saya penyair secara pragmatis. Tapi di hal kedua yang saya mau bilang adalah setiap hal membutuhkan jejak. Tidak cukup dengan file-file di laptop. Tidak cukup. Karena saya pernah trauma, fileku hilang dan rentang waktu antara 2000 sekian sampai sekian puisiku habis. Maka setiap ada yang memungkinkan saya harus bukukan. Jadi mesti ada jejak. Harus ada jejak. Oke. Berapa eksemplar yang dicetak untuk puisi? Pertama 300. Cukup banyak dong, 300 Iya. itu tentu kita berharap permintaan-permintaan lagi dari banyak Iya. orang yang melihat karya ini. Nah, dulu, setahu saya dulu, buku puisi pertama kan berhasil mengantarkan saya jadi sarjana nih. Iya. Artinya di kalangan kita mahasiswa proaktif untuk membeli karya ini, kemudian membaca karena itu sebagai bagian dari belajar, dalam artian belajar sastra. Nah, kita sekarang mungkin momennya agak berbeda, lagi pandemi, mahasiswa lagi libur nih. Sejauh apa kira-kira respon mahasiswa dari karya ini? Sebetulnya yang banyak respon ini malah kalau mahasiswa mereka memesan. Mereka memesan. Ya, saya butuh buku ini, saya butuh buku ini. Tapi yang malah lebih banyak itu adalah dari luar yang tidak ada sangkut paut dengan puisi. Urusan mereka itu tanam-menanam apa segala macam. Tiba-tiba Suka puisi. kalau bisa ini puisi ini. Berarti kita ada virus baru nih soal bagaimana mencintai karya. Tapi mungkin ada tendensi personal, entah karena kedekatan. Barangkali. Makanya disukai karyanya. Tapi lepas dari itu, kita mau ngomong lagi soal di Sulawesi Tenggara tentang penghargaan terhadap sebuah karya. Kita ini rasanya terlalu asik saling mengkritik sampai lupa untuk mensupport. Ya. Nah, sebenarnya apa yang salah dari kita di Sulawesi Tenggara? Banyak yang akhirnya membuat karya menjadi tidak berani untuk membuat hal seperti ini, gebrakan seperti ini, karena terlebih dulu masuk kritik-kritik yang membuat kita down untuk membukukan karya kita. Pertama ada beberapa ya yang elitis ya, senior-senior macam saya juga, yang saya kira terlalu banyak memunculkan praduga pada satu keadaan dan mengabaikan komunikasi intensif dengan teman-teman, sehingga yang muncul adalah saling mencurigai, saling apa segala macam. Ya otomatis keretakan antara sama teman hanya karena tidak adanya komunikasi tadi pasti terjadi. Kedua, ruang diskusi yang selama ini sebetulnya dulu pernah ada, sering itu sudah tidak ada. Yang ada itu kumpul-kumpul biasa untuk mau bikin apa, bukan ruang diskusi. Jadi tampaknya itu yang kurang. Karena Dan cukup terasa ya di tahun-tahun dulu komunitas-komunitas hadir untuk berdiskusi soal karya. Sekarang kita diskusinya entah soal apa. Oke, berikutnya lagi Pak, soal ini, soal buku ini. Rata-rata sekarang kita tidak boleh menutup diri bahwa milenial adalah gerbang utama untuk mencintai karya-karya yang ditulis oleh kita misalnya. Nah, cocoknya untuk milenial karya ini? Apa ya? Nah ini yang kemarin sempat menjadi diskusi. Kenapa ini kok tidak milenial sekali Iya, bahasanya? Karena rata-rata kan anak muda mengambil kutipan-kutipan dari beberapa penyair yang akan itu menjadi statusnya, dan pada akhirnya secara tidak langsung itu menjadi media publis tersendiri untuk karya itu. Tidak adakah itu di sini gitu? Oh ada sebetulnya. Ada beberapa. Sangat. Ada saya sih melihatnya banyak. Nah. Ya, dan saya akhirnya juga mau ikut-ikutan milenial begitu. Jadi saya bikin seperti itu, yang untuk kepentingan di Instagram, kepentingan di Facebook dan sebagainya. Yang saya juga akhirnya menikmati. Oh iya, saya sedang berada. Saya butuh adaptasi dong. Iya pasti, karena beda zaman jauh sekali. Apalagi ini harus dijual. Iya. Oke. Bagaimana? Itu sangat berkaitan. Sebetulnya begini, sejak awal misalnya saya memilih sampul nih. Ini foto Arif Relano Oba yang ya tentu tidak milenial, ini sangat filosofis. Nah, kita menerka-nerka, ini maksudnya gambar apa ini? Gambar apa ini? Nah, itu. Jadi, tapi inilah yang bisa mewakili seluruh roh dari puisi saya. Nah, jadi saya menyerahkan urusan milenial pada
beberapa kesegaran kata di dalam puisi saya. Iya. Nah, kalau soal format dan tampilan barangkali belum milenial. Tapi beberapa karya juga yang sering dikutip-kutip oleh anak milenial, potongan-potongan puisi misalnya dari karya Versa Besari, dari anak-anak, pokoknya banyak lah. Di semua itu mereka butuh berselancar dalam kumpulan itu untuk menemukan yang serasa dengan saya, baru saya ngepost di media sosial bahwa itu mewakilkan perasaan saya. Nah, teman-teman bisa mengambil beberapa kutipan pada puisi ini, banyak sekali yang mesti didapat. Saya sendiri paling suka puisi tentang perjalanan. Dari semua puisi ini yang paling saya suka. Tapi bahwa dia kagum dengan beberapa tokoh yang kemudian dipuisikan juga banyak. Beliau cukup fasih untuk mendeskripsikan beberapa orang yang dia kagumi dalam bentuk kata-kata. Nah, kita kembali tentang ke perjalanan. Tentang perjalanan yang puisi di halaman ini. Entah kenapa saya suka sekali puisi tentang perjalanan. Bila cukup usiamu nanti, tak usah mencariku lagi. Masing-masing kaki punya takdir langkahnya sendiri. Yes. Orang boleh bicara, kau harus terus berjalan. Sebab tanah yang kau jajaki mungkin dari retak batu yang dulu pernah dilalui pejalan sebelum kamu. Mereka lebih tua dari moyangmu, lebih fasih bicara. Yes. Dan cukup usiamu nanti, langit masih biru yang sama namun langit, laut tak berhiasin dari keringatmu memiliki takdir sendiri. Entah kenapa setiap kali saya buka lembaran buku puisi ini, saya tetap kembali tentang perjalanan. Entahlah, karena mungkin soal filosofis hidup ya barangkali di sini. Tapi lepas dari itu, teman-teman kalau suka puisinya, silakan. Ada rumah bunyi yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk mendapatkan buku kumpulan puisi. Oke, 2-3 pertanyaan lagi lah. Bagaimana cara menularkan kreativitas ini ke anak-anak muda yang hari ini yang cukup tidak terlalu simpati dengan puisi, karena merasa puisi itu hanya pemilik orang yang fasih dalam berkata-kata. Saya mau tulis puisi, tidak tahu bagaimana caranya tulis puisi. Apakah yang saya tulis ini puisi atau bagaimana? Kita tularkan virus positif dulu soal berkarya tentang puisi ke anak-anak milenial. Ada beberapa teman bertanya ke saya melalui inbox, sebetulnya saya tidak kenal. Iya. Nah, halo Om, saya ini masih anak SMA atau apa? Bagaimana caranya bikin puisi begitu? Gitu. Nah, selalu pertanyaannya. Saya bilang menulis seperti kamu bicara. Ya, itu yang pertama, karena modalnya adalah kata-kata. Kemampuan berbicaramu lah yang paling utama. Kalau misalnya kamu menulis yang bukan bahasamu sendiri, kecelakaan dalam menulis. Itu yang fatal. Jadi kalau misalnya Anda gaulnya minta ampun, maka puisimu sebetulnya harusnya gaul minta ampun. Jangan paksakan langsung filosofis kayak bukunya Nietzsche atau apa. Jangan. Itu mencelakakan diri sendiri. Kenapa? Karena Anda tidak menguasainya. Jadi pilihlah alat yang memungkinkan Anda menguasai penggunaannya. Jangan Anda terjebak pada sesuatu yang mengawang-awang. Cara mencintai puisi. Mereka yang mencintai hidup pasti mencintai puisi. Asik sekali. Ya, kira-kira begitu. Ya, karena ini yang sulit. Ketimbang kalau kita kan diksi-diksi di cerpen, di cerita yang beralur, pasti kita fasih lah kita bacakan, pasti kita mengerti alurnya. Tapi puisi kadang puisi mah onani penulisnya aja. Terserah dia mau berselancar dengan makna yang mana, kita kayak dipaksakan begitu. Beberapa bulan lalu saya bersama Tia Setiadi. Saya terkejut dengan pernyataannya yang sebetulnya saya pikirkan tapi saya tidak bisa katakan seperti dia. Tentang pesona kata-kata dan kekuatan imajinasi. Dan itu puisi memilikinya. Jadi ketika tadi saya bilang ke Bilal, saya mau ketemu Om Inal dulu ya. Oh, Om Inal. Jadi dalam bayangan dia, ini saya mau bilang tentang keajaiban imajinasi. Bagaimana ketika saya bicara tentang nama seseorang, maka bayangan wajahnya muncul di kepala kita. Puisi dimungkinkan untuk melakukan itu. Ketika Anda menyebut Liang Kobori, Anda langsung membayangkan, oh iya itu dekat rumah saya. Anda membayangkan jalan setapak menuju ke sana. Itu kekuatan imajinasi. Dan tinggal
kita mewakilkan dengan kata. Iya. Dan pada tahap keduanya adalah pesona kata-kata itu. Jadi apa yang memotivasi anak-anak milenial sekarang setiap kali hujan turun langsung bilang rindu? Lihat senja langsung. Lihat senja langsung bilang kopi lah, iya, apa kopi. Jadi ada sesuatu yang kita secara ada pesona kata-kata di. Apakah ketika saya bilang hujan kamu merasakan basahnya? Apakah ketika saya bicara angin malam ini kamu merasakan dinginnya? Jadi ada pesona kata-kata dan kekuatan imajinasi yang saya kira puisi memilikinya. Oke, jadi jangan takut untuk memulai. Oh jangan. Oke, ada beberapa mahasiswa di Kendari yang sudah mulai aktif menulis dan mengukuhkan beberapa karyanya, tapi akhirnya itu mental karena ketidakmampuan marketing yang pertama, yang kedua mental karena sedikitnya penghargaan terhadap karyanya. Nah, karena masih dianggap tidak terlalu dalam, kata-katanya masih terlalu bermain di level anak SMA karyanya. Nah, menitip lagi pesan untuk anak muda yang termotivasi untuk bikin karya dan dibukukan seperti ini dan percaya diri bahwa saya layak. Apakah butuh semacam editor seperti Indrian Foto dengan kehadirannya di penerbit atau seperti apa? Kehadiran pihak-pihak tertentu yang bisa membantu kita. Bagi saya perlu. Tapi tidak boleh juga harus total bergantung begitu. Jadi begini, menurut saya menulislah. Misalnya anak-anak muda ada yang dapat juara Muammar Gaddafi misalnya. Iya. Dan berbahasa. Saya tahu namanya. Iya. Dia anak SMA. Tapi luar biasa dong kata-katanya. Iya, kata-katanya luar biasa. Kenapa? Karena dia menekuni buku. Jadi penulis yang baik tentulah pembaca yang baik. Pembaca yang baik. Iya. Dan anak milenial pastilah bisa untuk itu. Oke. Kembali ke buku ini. Dari Frame Publishing pindah ke JBS. Frame Publishing Di 2010. di 2010 itu juga di Jogja. Yes. Raudal. Dan JBS juga saya kira tidak bertolak belakang dengan Frame Publishing. Saya malah awalnya berpikir mau terbitkan di Rumah Bunyi, tapi komunikasi awal sudah saya lakukan. Mungkin untuk puisi ketiga saya lakukan. Yang pasti jangan menunggu 10 tahun lagi dong. Tidak. Itu rentang karyanya cukup panjang. Terlalu lama. Iya, dan itu menjenuhkan. Sangat menjenuhkan. Saya mungkin tahun depan, tapi mungkin tahun depan saya akan menulis tentang menerbitkan cerita Bilal. Luar biasa. Jadi teman-teman, apalagi ini mahasiswa sastra misalnya suka puisi ini, ayo. Puisi pertama sudah mengantarkan saja sarjana, siapa tahu kamu mau niat untuk analisis puisi ini, silakan bebas. Yang pasti miliki dulu. Kalau mau beli karya Irianto Ibrahim yang berakhir dengan pertanyaan, silakan hubungi Rumah Bunyi atau Om Kahar, nanti saya taruh infonya di deskripsi. Oke, penutup dari diskusi ini, apa yang diharapkan dari munculnya karya yang kedua ini? Memastikan bahwa saya masih ada. Luar biasa, selama masih hidup tetap berkarya. Oke. Kita tunggu karya-karya selanjutnya dari Kak Anto. Tentu diskusi kita belum terlalu dalam karena mungkin akan disambung oleh orang lain yang lebih fasih untuk soal analisis isi dalam sini. Saya tidak akan berkomentar banyak. Saya hanya lebih menjangkiti teman-teman soal virus berkarya karena selalu saya ingat kata-kata beliau yang selalu merawat dan menumbuhkan kepercayaan diri saya untuk selalu berkesenian. Oke. Dan penutup, kalau misalnya teman-teman mau belajar puisi, entah itu penulisan atau itu pembacaan, adakah media lain dari Kak Anto untuk memfasilitasi teman-teman yang mau bergerak soal kepenulisan dan soal pembacaan atau apalah namanya? Saya tidak pernah menutup diri. Secara personal saya melakukannya, dan sekarang ini juga saya masih intens melakukannya. Tapi kalau secara kelembagaan, dulu kita punya komunitas arus, dulu punya arus kecil. Saya juga belajar. Ya. Dan sekarang kesibukan masing-masing orang barangkali. Tapi insya Allah dia tidak akan mati, dia akan terus mengalir lah. Yang kalau butuh komunikasi soal apa-apa media sosial, beliau sangat terbuka. Tinggal buka Instagramnya Irianto Ibrahim, Facebooknya juga Anto Lamalonda, atau lembaganya di Lamalonda Institute. Mau bergerak soal apa di sana, nanti saya taruh semuanya di deskripsi. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi Kak Anto, terima kasih waktunya. Walaupun singkat saja, tapi insya Allah akan memberikan hal-hal yang positif dari diskusi kita sore menjelang buka puasa hari ini. Oke, baik teman-teman, jangan lupa di komen, di share video ini kalau bermanfaat. Terima kasih sudah mau menghabiskan kuota nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Hari Buku Nasional. Selamat.